Bicara Coca-Cola adalah bicara tentang sejarah panjang perjalanan pengalaman dan strategi branding dari brand ini. Coca-Cola mulai beralih dari menjual minuman yang hanya sebagai fungsi atau produk atau fisiknya menjadi pengalaman emosional sehingga menjadikan brand ini mampu menyesuaikan diri dan bertahan di tengah persaingan melawan kompetitor sampai hari ini. Perubahan strategi pemasaran Coca-Cola dimulai dari pertengahan hingga akhir abad. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ayo temukan brand Magic Touchpoint Anda sebagai kunci rahasia kemenangan untuk brand ataupun personal brand Anda. Teman-teman semua, bicara Coca-Cola adalah bicara tentang sejarah panjang perjalanan pengalaman dan strategi branding dari brand ini. Coca-Cola mulai beralih dari menjual minuman yang hanya sebagai fungsi atau produk atau fisiknya menjadi pengalaman emosional sehingga menjadikan brand ini mampu menyesuaikan diri dan bertahan di tengah persaingan melawan kompetitor sampai hari ini. Perubahan strategi pemasaran Coca-Cola dimulai dari pertengahan hingga akhir abad ke-20 dan alasan utama dibalik perubahan ini adalah untuk menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat dengan konsumen, membedakan merek dengan pesaing dan dalam rangka menghadapi perubahan dalam preferensi dan perilaku konsumennya itu sendiri. Dalam sejarahnya, dari awal mula tahun 1886 sampai 1940-an, Coca-Cola awalnya diperkenalkan sebagai minuman yang menyegarkan dan meremajakan. Brand ini fokus pada fungsi produk dari awal hingga pertengahan abad ke-20 sebagai minuman penyegar dan ditonik, dan pemasarannya lebih berfokus pada manfaat fisik seperti efek penyegaran dan kenikmatan rasa. Pada periode tahun 1940 hingga 70-an, Coca-Cola menjual produknya dengan menekankan fungsi minuman penyegar dan kenikmatannya, dan kampanye pemasaran dalam rentang waktu ini cenderung menyoroti rasa segar dan kenikmatan minuman Coca-Cola. Meskipun demikian, kampanye-kampanye ini juga berusaha untuk menciptakan citra yang positif dengan menggambarkan Coca-Cola sebagai bagian dari gaya hidup yang dinamis dan menyenangkan. Beberapa contoh kampanye pemasaran Coca-Cola dari tahun 40-an hingga 70 termasuk Refresh Yourself. Ini antara tahun 1940 sampai 1950-an. Kampanye ini menekankan efek penyegar dari minuman Coca-Cola dan iklan-iklan pada masa ini sering menggambarkan orang-orang yang sedang menikmati minuman Coca-Cola dengan senyuman dan rasa puas setelah minum. Kemudian ada campaign lagi Things Go Better with Coke tahun 1960-an. Kampanye ini menekankan bahwa segala hal menjadi lebih baik ketika disertai oleh Coca-Cola. Iklan-iklan dalam kampanye ini sering menampilkan orang-orang yang menikmati minuman Coca-Cola dalam berbagai situasi, mulai dari pertemuan teman hingga acara rekreasi. Lalu pada tahun 70-an, Coca-Cola melakukan kampanye dengan tema It's the Real Things. Kampanye ini menekankan bahwa Coca-Cola adalah minuman yang asli dan otentik. Iklan-iklan dalam kampanye ini berusaha menciptakan koneksi antara minuman Coca-Cola dengan kehidupan sehari-hari yang nyata. Selama periode ini, Coca-Cola terus mempertahankan fokus pada rasa dan manfaat fisik dari minuman mereka dengan kampanye-kampanye yang menggambarkan kenikmatan dan efek penyegar. Meskipun pengalaman emosional juga ada dalam iklan-iklan ini, namun strategi pemasaran yang lebih menekankan pengalaman emosional baru benar-benar muncul lebih jauh setelah tahun-tahun ini. Pada rentang tahun 80-an hingga 2000-an, fokus pemasaran Coca-Cola berada di antara transisi dari penekanan pada fungsi produk menuju penekanan pada pengalaman emosional. Meskipun masih ada elemen fungsi produk dalam kampanye-kampanye pemasaran mereka,
Coca-Cola mulai lebih menyoroti pengalaman emosional yang terkait dengan minuman mereka. Contoh kampanye-kampanye yang mencerminkan perubahan ini termasuk Have a Coke and Smile tahun 80-an. Meskipun masih menyoroti fungsi penyegaran minuman, kampanye ini juga mulai menekankan pada momen kebahagiaan dan senyuman yang terjadi saat seseorang menikmati minuman Coca-Cola. Kemudian campaign Can't Beat the Feeling tahun 80-an. Kampanye ini menyoroti perasaan positif dan pengalaman bahagia yang terjadi ketika seseorang meminum Coca-Cola. Ini menunjukkan pergeseran perlahan dari penekanan pada rasa minuman menjadi penekanan pada perasaan dan pengalaman emosional. Lalu kampanye dengan tema Always Coca-Cola tahun 90-an. Kampanye ini menggambarkan Coca-Cola sebagai bagian dari kehidupan yang selalu ada dalam momen-momen berharga. Ini menciptakan koneksi lebih dalam dengan konsumen, berfokus pada pengalaman emosional yang berlanjut dari satu momen ke momen berikutnya. Pada periode ini, Coca-Cola mulai merangkul lebih banyak aspek pengalaman emosional dalam pemasaran mereka. Meskipun masih terdapat elemen fungsi produk yang ada, perubahan ini merupakan langkah awal menuju strategi pemasaran yang lebih kuat, berfokus pada emosional yang akan berkembang lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya. Selama periode tahun 2000-an hingga saat ini, Coca-Cola terus menguatkan pendekatan pemasaran dengan fokus pada pengalaman emosional. Beberapa contoh kampanye Coca-Cola yang mencerminkan pendekatan dalam memberi pengalaman emosional yaitu Open Happiness pada tahun 2009-an. Kampanye ini menekankan momen kebahagiaan dan keceriaan yang dihadirkan oleh minuman Coca-Cola, dan iklan-iklan dalam kampanye ini menunjukkan bagaimana minuman ini bisa menghubungkan orang dan menciptakan momen-momen berharga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muncul strategi baru pada tahun 2011 yaitu Share a Coke. Dalam kampanye ini Coca-Cola melakukan strategi dengan mencetak nama-nama orang pada label botol dan kalengnya. Ini memungkinkan konsumen untuk berbagi minuman dengan orang yang mereka cintai, dan kampanye ini menguatkan pengalaman emosional dan persahabatan terhadap pelanggannya. Lalu muncul kampanye baru Taste the Feeling pada tahun 2016-an. Kampanye ini menekankan pengalaman emosional yang terjadi saat konsumen menikmati minuman tersebut. Iklan-iklan dalam kampanye ini menggambarkan berbagai momen kebahagiaan, keterhubungan sosial, dan dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Selain kampanye-kampanye khas, Coca-Cola juga berpartisipasi dalam kampanye-kampanye yang mendukung isu-isu sosial dan kemanusiaan seperti diversitas, inklusivitas, keberlanjutan, dan bantuan kemanusiaan. Ini membantu membangun pengalaman emosional yang lebih dalam dan menunjukkan peran brand ini terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2000-an hingga saat ini, Coca-Cola terus memperkuat pendekatan pemasaran dengan fokus pada pengalaman emosional yang dihasilkan oleh minuman mereka. Adapun kampanye terbaru Coca-Cola diluncurkan tahun 2021, yaitu Masterpiece. Dalam hal ini, Coca-Cola ingin merayakan kemampuan brand tersebut untuk menginspirasi dan mengangkat orang-orang dalam usaha kreatif mereka, menghadirkan pesona dan momen sehari-hari, dan menciptakan hubungan manusia melalui beragam koleksi seni dari seluruh dunia. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi kurang lebihnya tentang bagaimana perjalanan brand Coca-Cola dalam memberi nilai dan pengalaman kepada konsumennya dalam upaya menjadi brand yang berbeda dan tetap relevan serta konsisten dalam menjaga nilai-nilainya. Oke, semoga video ini berguna dan tetap semangat teman-teman semua dalam mencari brand Magic Touch Point untuk brand Anda ataupun personal branding Anda, sehingga bisa menjadi the secret to winning untuk brand ataupun personal Anda. Oke, baiklah, saya Oi, Branding Studio, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.